hewan. Nyampe di sana dibekelin lah, sama saya ingat yang cerita nih untuk motivasi. Yang dibekelin 1 juta dengan jual kalung mbak, gitu, kakak. 1 juta rupiah zaman itu, 95. Nyampe di Bogor, nyampe di terminal itu bingung bapak itu. Mau tinggal di mana? Tanya kosannya, bulanannya udah segitu, 1 juta 1 bulannya. Apalagi tahunan, bingung. Akhirnya ketemu ada brimob, tulisannya nengah di sini. Itulah menangnya angkatan itu, ada tulisan nengah kan gitu. Kamu kayaknya bingung, kamu wajahmu orang Bali katanya. Iya Pak, nengah kan. Bingung kenapa? Ya dia cerita itu. Kondisi saya begini loh Pak, gimana tiang ini? Mau tinggal di mana? Nih segala macam. Udah kamu ikut saya aja, tinggal tempat saya. Tinggallah di Sukasari, itu jaraknya dari PB itu kurang lebih 2 kilo. Yang tinggal di sana selama 3 bulan. Jadi jalan kaki tuh, orang naik bemo dan jalan kaki, karena kan terbatas ya. Setelah 3 bulan ada asrama Bali Bogor. Alangkah leganya tiang, nanti kita masuk asrama nih kan, dapat makan, nggak bayar tempat kan begitu ininya. Masuk daftar ke sana ditolak. Kamu KTP-nya kan Lampung, kamu bukan Bali, ini punya Pemda Bali. Yang menes gitu lah Tuhan, saya ini kok harus begini gitu. Begitu ternyata setelah perjalanan panjang ada kamar dia kosong. Lihat kegigihan kita dalam pengabdian di mahasiswa itu, kita di ospek lah masuk ke asrama. Ya gitu, mereka main ceki kan orang-orang kaya dari Bali. Orang Bali yang datang ke Bogor itu tidak ada yang miskin, pasti kaya. Mereka main kartu domino itu kita yang suruh ngocok itunya, ngerapin kartu, di ospek lah gitu. Pagi mereka belum bangun, dia sudah harus nyapu. Dia lakukan itu dan ikhlas. Akhirnya tahun kedua dia menjadi ketua asrama Bali Bogor. Dari bendahara pertama, ketua, begitu jadi ketua aturannya yang berubah semua. Semua orang yang mengakui Bali sebagai tanah leluhurnya boleh tinggal di sini dengan syarat ekonominya tidak memadai. Yang ekonominya lebih silahkan cari kosan. Dia buat aturan itu. Akhirnya begitu dia dari Sulawesi masuk, dari NTT masuk, dari Lampung masuk. Benar-benar orang miskin di sini. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan dia ngeles orang-orang kaya, anak-anak orang kaya. Karena dia memang paham matematika dan fisika, jadi dia ngeles lah mereka. Jadi sambil kuliah ngeles mereka. Makanya kalau jadwal ngeles ini untuk bangkitin ada muda-mudi saya lihat kan. Jadi dia sengaja tidak makan. Jadi tidak makan biar nanti makan di sana. Begitu nyampe sana, "Tut, kamu makan dulu." "Ya, Bu." Pasti ya. Kan lumayan perbaikan gizi. Nah, mungkin orang kaya kayak makan. Makanya begitu ngeliat iklan Padang itu kan ketawa sendiri gitu. Ketawa sendiri gimana ngambil kuah lagi. Itu kita kan itu prakteknya tiang memang gitu loh. Begitu ngeliat iklan itu, aduh gitu loh. Kok tiang dulu ini gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi begitu distorkan kuahnya, tapi kan kaldu ini kan yang kedokteran hewan ngerti kan. Kaldu ini kan sari proteinnya kan. Kalau masakan itu digodok, ada di kaldu, proteinnya akan jatuh ke kaldunya. Sedangkan daging yang dimasak terlalu lama, dia kan proteinnya akan turun, jatuh ke kaldu. Artinya dia tidak akan kekurangan proteinnya kan. Nah seperti itu kita lakukan. Begitu dengar ada beasiswa Super Smart, dia langsung berpacu masuk. Harus masuk. Dapat 75.000 sebulan, astungkar. Zaman itu Indomie masih 75 rupiah. Ingat kan? Jadi telur sebutir itu 25 rupiah. Jadi 75 rupiah tahun 95. Jadi masuk Super Smart dapat 75. Lagi ada bukaan PPA, peningkatan prestasi akademik beasiswa. Ikut lagi tiang, pacu lagi, dapat 150.000 dalam sebulan. Aman tiang sudah. SPP tiang setahun 300.000. Satu semester 150. Itu menangnya di negeri Bapak Ibu. Maka tiang dari awal SD itu kalau tidak terima di negeri tiang tidak sekolah. Itu sudah doktrin nih di badan tiang ini. Kalau tidak dapat sekolah negeri tiang tidak sekolah. Karena tahu kondisi tiang ekonominya. SMP SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah juga harus negeri. 300 dalam setahun cukup. Jadi tiang dalam 1 tahun itu dikirimin dana dari rumah itu 2 juta harus cukup 1 tahun. Bayangkan
anaknya ibu bapak sekarang ini. Mungkin anak tiangnya yang kerasa sebulan berapa? 1 tahun. Tambahannya itu tadi. Begitu S1 tiang kelar, tiang dok sampaikan ke orang tua, saya jangan dikirim. Begitu koas untuk mencari dokternya, saya biaya sendiri. Tekad. Akhirnya kita daftar di perusahaan peternakan ayam, tinggal di kandang, kita minta motor, tiang sambil kerja sambil kuliah. Jadi teman-teman yang kerja itu jam 7 baru mulai kerja, tiang jam 4 sudah bangun. Kontrol dulu semua kandang, kebetulan yang megang pam itu waktu itu 150.000 dalam satu lokasi. Close house, ayam potong. Jadi mereka belum bangun, yang sudah bangun cuci muka, cek dulu semua. Baru isi catatan bawahnya. Ini perlakuannya ini, perlakuan ini, perlakuan ini. Jam 7 dia harus berangkat kuliah. Jam 11 teman-teman istirahat di kampus, dia pulang ke kandang. Dia tinggal di kandang. Cek sudah dilakukan nggak apa yang dia apa yang perintahkan. Itu. Akhirnya dokter hewan tiang kelar, selesai. Ternyata sebelum tiang lulus dokter hewan, tiang sudah ditawari beberapa tempat kerja satu kali. Jadi ada di perusahaan ini, perusahaan ini, dan tiang ambil di perusahaan ayam. Itu. Selama 2 tahun bekerja, akhirnya tiang putuskan mundur. Tiang harus cari perusahaan yang bisa melahirkannya menjadi pengusaha. Tiang cari perusahaan obat hewan yang baru bangun. Akhirnya lamar di Bandung, keterima kerja. Dalam hitungan 3 bulan tiang sudah mau naik menjadi manajer. 1,5 bulan supervisor sudah tiang. Naik ke 2 bulan manajer area. Naik ke 3 bulan tiang mau diangkat menjadi manajer se-Indonesia. Tiang angkat tangan, mundur. Karena kaget bosnya. Kenapa mundur Pak Yogi? Pak Ketut kenapa mundur? Karena sudah selesai ilmu yang saya dapat di sini. Terus sekarang mau kemana? Saya mau membangun usaha dengan tekad yang bulat. Tidak gampang loh bangun usaha. Yakin tidak gampang. Kalau gampang semua jadi pengusaha. Iya kan? Makanya modalnya adalah keberanian. Bayangkan di zaman itu dia tidak punya modal, rumah kontrak, harus pelihara ayam. Awalnya dari mana? Akhirnya nyarilah pinjaman tanpa agunan. Namanya KTA, kredit tanpa agunan. Bank Standard Chartered, Standard Chartered Bank. Waktu itu dia hanya butuh dana 200 juta untuk mulai usaha itu. Dari tingkat bawah di interview, akhirnya satu titik yang diinterview di Sudirman. Sudirman itu adalah pusatnya Standard Chartered. Semua interview dalam bahasa Inggris. Maka dari itu anak-anak sekarang jangan alergi dengan bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Karena persaingan global ini harus ngerti bahasa Inggris. Begitu direkturnya interview, kalau 200 kamu nggak layak, kata dia. Yang layak 400 juta. Jadi tiang minta 200, di ACC 400 juta. Siapa yang ngasih? Yang widi berarti. Pacu. Bagaimana membuat putaran ayam ini menjadi singkat sehingga biayanya ringan, untungnya besar. Karena tiang pernah kerja di ayam, tiang tahu. Orang panen 1 kilo, 2 kilo, tiang panen 7 on.